kita takutkan orang bersalah itu kan tiga, Bu. Izin. Satu, salah dan tahu dia salah. Kedua, dia salah tapi tidak tahu dia salah. Ketiga, salah tapi tak mau tahu dengan salah. Salah dia tahu salah, dia taubat. Orang taubat mulia menurut Allah. Salah, tidak tahu salah, diluruskan. Contohnya karena kami di SMP, Pak. Ibu bapak punya anak SMK, anak-anak yang lah bapak anak bisa diajak heart to heart. Anak kami tidak bisa heart to heart loh, Pak. Yang memang juga karek kayu kami lalanya. Bana, Pak. Anak-anak baru lapis CD yang kami lurus, Pak. Baru lapis berbaju putih merah. Masuk ke SMP. 21 lokal dia selengkapnya Pak tahun ajaran baru. Sapu cie, kemoceng cie, boleh Pak, tong sampah cie. 2 bulan sudah itu Pak, dan tong sampah dan sapu tadi udah jadi pedang Pak. Jadi pedang. Nan kemoceng kalau ada bentuk kemoceng lah ya. Kamu rasa anak SMK nak boleh itu lah Pak. Kok bentuk itu semua balik ke SMP Bu? Kami guru SMP melubian itu. Kejadiannya, titik salam dari guru SMP 9. Kan sama-sama 9 dan kawan-kawan. Kenapa demikian? Kalau anak SMA nya bapak anak lebih bisa sentuh hatinya. Nah SMP tak bisa. Salah tapi mereka memang harus diluruskan salah. Bagusa mencoba mengecewakan Pak. Nah, jadi makan yang bukan hak awak. Kalau makan yang bukan hak awak, tidak makbul dan tidak diterima doa awak dong. Biar dia kepercayaan mantan MBG Pak. Dari kantua menuju kelas. Lalu tiba di kelas susu hilang, buah salak hilang, lengkeng hilang di jalan Pak. Bisa mencoba mengen, tapi memang begitu. Anak SMP Pak. Ada warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Yang terhormat pengurus komite Ibu Profesor Elida dan suami, yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 9 Padang, Bapak Dr. Samsul Mardan SPD MM, yang sama-sama kita hormati tim manajemen SMK Negeri 9 Padang, yang sama-sama kita hormati Ustadz Bapak Pasma Yendra SPDI MPD. Kami banggakan Bapak Ibu hadirin hadirat yang berbahagia. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul pada sore hari ini dalam acara Iftar Gathering 2026 puasa bersama keluarga besar SMK Negeri 9 Padang. Sholawat beriring salam tidak bosan-bosannya kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk disampaikan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, mengawali acara kita pada sore hari ini, marilah bersama-sama kita membacakan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, kata sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala Sekolah SMK Negeri 9 Padang kepada Bapak Dr. Samsul Mardan SPD MM, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada sore menjelang berbuka puasa pada hari ini kita masih diberikan rahmat kesehatan, rahmat kekuatan, sehingga alhamdulillah kita dapat hadir dalam rangka kegiatan buka bersama keluarga besar SMK Negeri 9 Padang. Selalu beriring salam kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai suatu
hadir Aurel. Terima kasih Aurel sudah bersama-sama dengan kita. Baik, Bapak Ibu, kegiatan kita merupakan kegiatan rutin yang kita lakukan setiap bulan puasa. Ini tidak lepas dari bagaimana kita mencoba menjalin sebuah silaturahmi yang erat, karena memang kegiatan-kegiatan keagamaan selama bulan Ramadan itu dilakukan melalui kegiatan pesantren Ramadan. Kami sangat mengapresiasi kepada Bapak Ibu yang sudah melaksanakan kewajibannya, baik itu sebagai guru pendamping di kelasnya masing-masing, sehingga kegiatan pesantren Ramadan kita bisa berjalan dengan baik. Kepada Ibu Komite kami juga sampaikan bahwasanya kegiatan-kegiatan pelaksanaan pengajaran selama bulan Ramadan alhamdulillah dapat berjalan dengan baik, dan mudah-mudahan sampai tanggal 13 besok insya Allah kegiatan kita bisa kita tutup dengan baik, karena memang ini merupakan sebuah atensi bagi kita SMK Negeri 9 Padang sebagai bagian dari perwujudan program-program peningkatan keimanan yang digagas oleh gubernur kita Buya Mahyardi. Jadi artinya kita memang ikut mensukseskan kegiatan tersebut, sehingga kegiatan-kegiatan keagamaan tersebut lebih terasa selama di bulan Ramadan. Kegiatan pada sore hari ini juga sekaligus sebagai ucapan terima kasih kita dan pelepasan Naoko Sensei Naoko, karena tanggal 2 ya, besok pagi-pagi Sensei Naoko sudah bertolak ke Jakarta ya. Nah, arigatou gozaimasu. Terima kasih atas pengabdiannya, walaupun memang kemarin secara seremonial juga kita sudah melepas beliau. Artinya kita akan mengenang kehadiran beliau berada di SMK Negeri 9 Padang sebagai bagian dari tim pengajar yang ada di sekolah kita. Jadi kepada Naoko dan suami, sehat-sehat selalu. Semoga next time kita bisa ketemu lagi dalam kesempatan yang lain. Mungkin demikian saja Bapak Ibu, kita ikuti kegiatan kita sampai selesai, karena ini bagian dari sebuah proses yang sudah kita rencanakan. Dan terima kasih atas dukungan semua program-program yang ada di sekolah. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan kata sambutannya di hadapan kita semua. Baik Bapak dan Ibu semuanya, selanjutnya marilah kita dengarkan tausiah Ramadan kita yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Bapak Pasma Yendra SPDI MPD. Kepada Bapak, waktu dan tempat disilakan. Izin Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam takdir Allah kita dipertemukan sore ini dalam rangka iftar gathering, berbuka bersama keluarga besar SMK 9 Padang. Salawat salam kepada baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Sama kita hormati Bu Prof, pengurus komite yang mempersamai kita dengan Bapak hari ini. Kemudian Bapak Kepala Sekolah kita, Bapak Dr. Samsul Mardan SPD MM, Sensei Noko, ya, salam kenal beserta suami. Kemudian ada Ibu
mana mana SMK Bu. Jadi nak doge ciri-ciri ustaz dulu pada. Ambo dulu tak asing bagi ambo SMK bisa, anak asing nih bodoh Pak. Jadi memang takdir Allah itu yang menjadikan kita hanya memilih, kita hanya menjalankan jalannya, tetapi Allah yang menjadikan kita kemana. Ambo termasuk salah satu orang yang sengsara tapi membawa nikmat. Jadi cerita Samsul Bahari di Bukit Suara Bukit Padang tuh ambo dapat Kara Solo dan Bapak Ibu. Hadirin Bapak Ibu, alhamdulillah hari ini bagi kita yang berpuasa mengikuti kalender Muhammadiyah ini sudah hari yang ke-12 Pak. Bagi ibu-ibu yang mengikut kalender pemerintah, inilah hari Nangkasabale kita berpuasa. Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, pemerintah. Tapi ada kemarin kita dengar itu di tanggal 19 hari kedua Muhammadiyah puasa dan hari pertama pemerintah berpuasa. Itu jemaah Syatariah baru mencari bulan Bu. Awak lah puasa 2 hari ini cari bulan baru lah. Tapi memang dalilnya sama, Ustaz, izin kami menyampaikan. Dasarnya juga sama. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah kalaulah nampak bulan dan berbukalah kalaulah nampak bulan. Ibu-ibu hadirin, Bapak Majelis Guru, Bapak Kepala yang kita hormati. Kemudian ada yang sampai hari ini orang belum satu-satu kosong. Itu bukan jemaah Syatariah, bukan Naqsyabandiyah, tapi namanya Ndak Saturia. Jemaah aliran Ndak Saturia. Ya Ndak Satu Pak, ke puasa orang, tarawih orang. Tapi kita hari ini alhamdulillah Bapak Ibu, ambo hanya bisa mendoakan. Kata Nabi kan begini, salah satu tempat mustajab berdoa itu adalah ketika menunggu waktu berbuka. Jadi ibu-ibu, bapak, ibu-ibu guru kami yang masih muda-muda, yang kebiasaan kita barangkali kalau menunggu berbuka itu mencari pembukuan, ngebuburit tapi mencari pembukuan Pak. Kiri kanan beko pembukuan itu ditenteng, nan kolak sekiannya, nan esnya sekian, nan onde-onde, nan lape kuki Tapi beko tiba di rumah kan aja sagale menyelamatkan itu. Kurma tiga ince, alaka. Kadang bari, nan banyak babok tadi tentu lah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita hanya bisa mendoakan mudah-mudahan menjelang berbuka ini Bapak Ibu sehat, Bapak Ibu dalam keadaan bahagia, Bapak Ibu dalam keadaan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan semangat untuk puasa ke depannya. Mudah-mudahan puasa kita sampai dan kita semua nanti sampai ke ujung Ramadan. Maka ada bahasa doanya, Allahumma sallimna ila Ramadan, Allahumma sallimna fi yawm Ramadan. Ibu bapak hadirin jemaah keluarga besar SMK 9 yang kami hormati, izinkan kami dalam rangka menanti waktu berbuka ini, sebenarnya Pak Kepala kan ada memang kondisi-kondisi yang tidak boleh awak berceramah ke orang. Salah satunya kurang ketika lapar nak dia diceramah Pak. Tapi Pak Ali dalam rangka tawassul bil haq wa tawassul bis sabr. Kurang lapar kok diceramah tak masuk ada Bu. Biasanya model tuntak kalau di SMK 9 istimewa Pak. Jadi orang lapar tuh kayaknya ini si awi tu nasi itu kayaknya. Tapi kini rohani kan isi dulu ha. Bagi kira tu Bu Pak Ali kat kuek dia kira tu. Ibu insyaallah Bu memang retek. Dari pagi menahan lagi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Setidaknya Bu cari-cari dia jam ibu jam lo HP yang Bu aktif jamnya insyaallah. Jadi meskipun situ kan ada jam orang. Kalau tak sampai lah suara serinya kadang pakai cik ambo saya tu bisa ada ceramah hari. Tapi ibu kan tahu saya ini kan bunyi lo di HP ibu. Ada kok jam gitu. Ada bisa diuji ada. Kita nanti insyaallah iftarnya jam 6.37 ya untuk hari ini. Ibu bapak sambil menanti itu mudah-mudahan kita berkah Allah. Ada ayat Allah yang berbicara tentang manusia terbaik di sisinya. Tuhan itu menciptakan kita berbangsa-bangsa, bersuku-suku, sehingga
ada setidaknya ibu dan bapak, kalaupun kita berbeda secara akidah, tapi kita satu secara manusia. Kalaupun kita berbeda secara kenegaraan, tapi kita satu bahwa kita adalah umat manusia. Bapak Ibu, di dalam Al-Quran, dalam surah yang ke-13, surah Ar-Ra'du, pada ayat yang ke-20 sampai 23, Allah menyebutkan manusia-manusia istimewa menurut Allah. Mudah-mudahan ibu bapak dari sekian banyak beko penjelasan gak cie menyangkut tawa. Amin. Ya Robbal. Dari bunyi aminnya lah tampak mana apa. Amin. Bapak Ibu, yang pertama kata Allah, alladzi nayufuna bi ahdillah wa la yanqudunal mitsaq. Orang-orang yang mulia kata Allah adalah orang yang tidak melupakan janjinya dengan Allah. Dalam ayat lain, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, tepatilah janji. Dalam hadis Arba'in, pada hadis sahih, di sana dijelaskan bahwa proses terjadinya manusia itu 3 masa, 3 proses di dalam perut rahim ibu. 40 hari pertama, 40 hari kedua, 40 hari ketiga. 40 hari pertama bertamunya janin, bertamunya tampang banih dari ibu dengan ayah. Kemudian sampai 40 hari kedua berwujud dia dengan bentuk campuran darah dan zigot menempel di rahim. Sampai 40 hari ketiga dia berbentuk mudghah, segumpal daging. Dan 120 hari itu Bapak Ibu dalam hadis dijelaskan ditiupkan roh ke dalam rahim. Secara ilmu medis kiranya memang ibu kalau mengandung bilo detak jantung bayi bisa dicek di rahim awak setelah 120 hari. Kalau baru-baru sampai 10 hari sudah ndak boleh doa. Kalau sampai 10 hari baru aja pai detak jantung lah ke puskesmas pada berang di beko di bidan lo bisa dicek lah. Dalam ilmu hadisnya 120 hari juga sama. Nah, di saat itulah manusia ditiupkan roh dan berjanji dengan Allah. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Bukankah aku ini Tuhanmu, kata Allah? Maka seluruh di saat itu menjawab, benar ya Allah, engkau Tuhanku. Dari alam roh awaklah berjanji bahwa aku akan menjadi hamba Allah yang patuh dan taat. Bapak Ibu, menepati janji itu bukan hanya dengan Allah, tetapi janji itu juga dengan sesama. Bapak Ibu, ketika kami di Pemko Padang, ibu kan tak merasuan mana penderitaan kami di Pemko Padang. Ancak sama-sama curhat awak. Beko kalau ada curhat ibu amudangan. Di launching Smart Surau, ada barcode, anak-anak dapat barcode. Beberapa bulan setelah itu resmi Smart Surau dijalankan dan guru-guru pun dapat barcode. Aku cek guru-guru sebagian, maaf saya banyak awak. Sejak pagi ngurus anak orang raja awak. Pagi ngurus anak orang. Alun jam 7 awak lah kagak di muka pagar. Pulanglah jam 4. Beko di masjid uruslah anak orang. Malam uruslah anak orang. Ada raja mak apa? Mak gue anak sih pandai. Anak sarang kawan. Bapak Ibu. Jadi kecambu deknya bahasanya bagara tuh mau jawab lu bagara Pak Kepala. Kalau orang bagara mau jawab serius tentu beko cakap ujungnya. Mau jawab lu bagara kecambu, Bu. Awak jadi pegawai kok nak ada orang menyuruh awak dong. Awak menjadi pegawai kok kan awak mendaftar. Nah kini di awak lah lulus jadi pegawai satu kan ada tugas awak jadi sebagai pegawai. Jadi kalau awak jadi pegawai lah dia tugas awak itu kalau kemancirian makan awak surang mana awak di sini. Nah, ibu coba lah bu pikir barang banyak kok pegawai yang mengkritisi tugas pegawai kan lucu. Wah pegawai tapi awak kritisi tugas pegawai. Kok nak kata awak jadi pegawai berhenti lah. Saya juga awak di pegawai. Lebih kurang begitu Pak. Anda serius itu bagara kan? Jangan tegang bu. Tapi memang begitu kenyataannya Pak. Kenyataannya begitu. Mestinya kan ketika sumpah, meskipun bapak-bapak ibu-ibu kan kita juga menyaksikan sama-sama itu. Ketika upacara pelantikan kan memang yang memacu sumpah yang ditunjuk Agusnya yang baju di Miko Pak. Nah di belakang kan aku baca sumpah tuh. Tapi bagaimanapun sumpah yang ibu bapak lakukan, ibu bapak ibu ucapkan, bapak ibu menandatangan.
angkat tangan itu sumpah tuh Pak, akan mengedepankan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi, melaksanakan tugas sebaik-baiknya. Abara banyak kita pegawai kok makan sumpah Pak. Allah makan sumpah karena sumpah orang banyak loh Pak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka mari bersama-sama. Nah, janji itu luar biasa. Aku kalau kece Odi Malik kan mau itu sumpah pamenang lidah, janji mainan bibir, atta apunan salah, mangga janji kebungkian. Nah, itu kece Odi Malik pada itu dah berlaku. Jangan sampai janji tinggal janji, sumpah tinggal sumpah. Orang-orang yang mulia menurut Allah adalah orang-orang yang meneguhkan janjinya. Janji dengan Allah pengabdian, janji sesama manusia adalah berbuat yang terbaik. Bapak Ibu, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, walladzina yasluna ma amarallahu bi ayyusal. Orang yang mulia di sisi Allah itu adalah orang yang menyambung silaturahim. Bapak Ibu, salah satunya kok ini kok. Kan acok jo adanya asam di gunung, garam di lawi, dalam balango. Jadi gua gulai gua. Sensei dari Jepang, Koko dari Amerika, Spanyol, ampun dari Kampang sudah. Tapi di SMK 9 kita bertemu Pak, takdir Allah. Kan nggak pernah lah mau bercita-cita bertemu di orang-orang dua kedua. Tapi justru Bapak Ibu 6 bulan kita dipertemukan. Luar biasa, luar biasa. Dan ini bentuk kita disuruh bagaimana supaya menjadi orang terbaik dan menyambung silaturahim. Sekalipun nanti guru-guru kita ini pulang ke negaranya dan ada masanya nanti kita akan rindu akan dia. Ya Bapak Ibu, kecil Roma Irama kan kalau sudah tiada baru terasa. Ya Bu, kalau sudah tiada baru terasa gitu. Kadang-kadang awakku Bapak Ibu ketika sadang bersama-sama tuh tidak begitu terasa. Ketika lama jauhan baru di sini awak paralu rasanya. Izin Ustaz Rodi, kok mau masuk di ranah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka makna ayusol menyambung itu kata Allah dalam tafsir Imam Ibnu Katsir, pertama silaturahim. Kedua, Bapak Ibu, makna itu menyambung di situ adalah berbaik kepada kerabat. Ibu-ibu disuat, bapak disuat, di Ramadan kan kita menunaikan namanya zakatul fitrah. Afdal zakatul fitrah berulang ke ibu-ibu yang lah ibu bapak-bapak dan itu. Afdalnya zakatul fitrah itu kan memang syarat menerima zakat fitrah itu lil fuqara wal masakin. Tapi ada nilai silaturahim yang akan bisa kita dapatkan kalau zakat itu kita berikan kepada famili kita yang membutuhkan. Datanglah jemaah ketika satu khutbah sampai itu Pak. Ustaz, izin bertanya Ustaz. Batu Pak, ambo punya dosa anak Ustaz. Kalau menurut keyakinan ambo layak mendapat. Tapi sayang Ustaz, kurang sesai sabalango. Aduh Pak, tidak sembahyang ya Ustaz. Ibu, Bapak, kalau boleh ambo bertanya, gua akan bagi zakat fitrah ke orang. Awak tanya dulu orang itu sembahyang atau enggak? Tidak perlu tanya udah Pak. Kalau bantu itu harusnya awak membayar zakatul fitrah Bapak Ibu. Tentu jahit mana awak jadi orang. Kalau dapat tentu memang orang ahli ibadah, supaya apa yang awak berikan itu memang nyoba untuk ibadah. Makan dari zakat awak, tagak nyoba ibadah. Nyobalian tak pakaian jadi bahan untuk ibadah, menyembah Allah nyoba malharatu yang wajib. Tapi Bapak Ibu, ketika zakat fitrah awak kaluan barabana awak banyak sekeluarga. Lihat dua orang sekeluarga di rumah. Aduh guru SMK 9 anak-anak. Enggak apa. Paling kancang ini orang beranak 3 orangnya. Ampek lah rasa susah mana beranak ampek ini nampak. Nah, abara paling banyak. Seorang awak sih seliter lari sebulan tekong aja. Akhir-akhir barabana lah zakat fitrah kawan dia. Kok diuangkan paling kancang awak membayar zakat seorang awak 50.000 coba. Lega beranak awak di rumah 3.000 baru. Awak cari bana lu orang yang paling taat tuh. Ndak zalim awak tuh. Awak karena maksudnya kadang indah. Asal sok mencari orang itu. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari real saja kita. Kemudian bersampaikan apa itu Pak? Syarat menerima zakatul fitrah itu kan ada 8 asnad. Yang utamanya lil fuqara wal masakin. Selama dia fakir ataupun miskin, dia lebih berhak. Sekalipun ibadahnya memang tidak sehebat awak, misalkan kecil. Nah, Bapak Ibu, kalau itu diberikan kepada keluarga kita, maka yang akan dapat 2.
Satu, pahala untuk menunaikan zakat. Yang kedua, ibu bapak menyambung silaturahim. Hebat tuh Pak. Tapi ketika ibu pergi ke pasar raya, ibu di muka jalan Lurih menuju apa tuh Sari Anggrek tuh, kan banyak nanti kata-kata, bayilah zakat bu, bayilah zakat Pak. Di rumah di kampung tak tinggi di rumah, tak tahu ada Pak. Tak tahu ada Pak. Bukan seuzon kepada pengemis, bukan. Tapi akan ada. Tapi justru kepada orang-orang yang awak kenal, Bapak Ibu, jembatan hati akan terbangun. Nah, itu hebatnya. Allah menyuruh kita menyambung silaturahim. Orang yang menyambung silaturahim, dia mulia di sisi Allah. Nah, kok ada bahasa anak kini agar silaturahim tidak terputus? Karena pinjam 100 itu tidak bahagia, Pak. Gitu. Yang ketiga kata Allah Subhanahu wa taala, wa yakhshawna rabbahum. Orang yang mulia itu adalah mereka takut dengan Tuhannya. Bentuk manusia takut dengan Tuhannya. Kata Imam Ibnu Katsir, mereka merasa 24 jam diawasi Tuhannya. Tidak ada satu jengkal pun dalam kondisi kita, tidak ada sedetik pun dalam kondisi kita yang tidak dipantau oleh Allah. Jadi orang yang mulia itu memang mereka merasa dirinya tidak pernah lepas dari pengawasan. Kalau model tua Bapak Ibu jadi guru, insya Allah tidak akan ada video-video syur itu beredar di dunia maya, Pak. Barat tapi awak kini aduh sih Pak, aduh sih. Nah, orang yang mempelon akhlak orang justru inyolo jadi merusak akhlak orang. Pimpinan kiai, pimpinan pesantren di Jawa, 9 santri Pak. Umumnya segar-segar mana sampai 5 balik tahun. Kondang Pak. Barat tapi nyawa kini Pak. Baru selesai kita duka kita di bumi Padang itu luar biasa tuh Pak. Ndak itu sih masalah tuh Pak. Ndak sekadar baju penda dan dipakai itu sih tuh Pak. Awak jadi guru agama pun jadi masalah. Jadi masalah jadi Pak. Tapi ketika kita merasa diri ini diawasi, insya Allah Bapak Ibu, ini yang mesti kita tanamkan. Kan di Ramadan kan itu yang rasul gini Pak. Kalau tidak diri merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala, kamu yakin percaya Ibu? Ibu sambil masak-masak kolak tuh cicip dia masih sendok. Tapi dia merasa dipandang. Ya, Bu. Kau tengah hari tak sedang masak-masak es, boleh beli es 5 bonus anak di Prakawi itu, luar biasa. Rami orang Pak. Kami Bu. Nah, ketika itu lakukan kurang tidak ada masalah. Siapa yang tahu? Tapi diri ini merasa dijaga Allah. Kan tak pernah Pak. Tak niyo ke awak tu. Sasendo air pun tak niyo awak mengicu diri awak tu supaya awak minum. Tak niyo awak tu. Meskipun kumur-kumur awak wudu. Ambo termasuk orang yang mengatakan wudu berkumur-kumur tu bermasalah. Beko takutnya tak terjago melewati kerongkongan Pak. Itu masalahnya. Kan tak wajib kumur-kumur tengah hari. Jodoh wali tangga awak solat zuhur. Berkumur-kumur takutnya kumur-kumur sampai keluar duonya. Apa Ibu? Aqamus shalah. Orang yang mulia itu adalah mereka yang menegakkan sholat. Aqama, maka bahasa Qur'annya aqama, tegak di dalam, tegak di luar. Orang yang tegak di dalam sholatnya khusyuk sholatnya. Orang yang tegak di luar sholatnya, cuma nampak memang itu orang sembahyang. Ajan beko sampai ke bahasa urusan awak Pak. Ang payah di sembahyang sama orang nak sembahyang. Bapak Ibu, ya ada orang payah sembahyang. Yang payah sembahyang itu orang sakit kaki di kursinya sembahyang. Tapi sembahyang pun tak ada payah dong. Tak ada nilai sholat ini akan bernilai mubazir, ada Pak. Kan itu bahasa kitanya kan itu. Mubazir sembahyang sholat lain tapi perangai bantu orang tak sembahyang, tak boleh Pak. Perangai itu orang tak sholat tu dosa tanya. Perangainya sholat tu palot tanya. Jadi sama sih awaknya kajampan bu. Tak sama tu Pak. Beda tu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka orang yang aqama sholatnya, ditegakkan sholatnya, dia mulia di sisi Allah. Kemudian berikutnya kata Allah, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Orang yang mau bersedekah baik dalam keadaan lapang ataupun sempit. Ramadan itu luar biasa. Ada saja momen-momen kita mengeluarkan sedekah, banyak caranya. Nah, kemudian yang berikutnya kata Allah Subhanahu wa taala, wa yadra'una bil hasanati as-sayyi'ah. Tolak keburukan itu dengan kebaikan. Aku yang enggak baik, Bu. Oh, Bu. Kalau tando usaha sesuatu usaha anak-anak kan wajar berusaha tuh berniaga. Tando sebuah usaha tuh sukses ketika bisa buka cabang di mana-mana. Iya Bu. Ibu PK Padang Panjang ada Budiman, ke Bukit Tinggi ada Budiman, ke Kota Padang banyak Budiman. Tando usaha tuh memang betul-betul berkembang
ada buka beberapa cabang. Tapi apa awak di rumah kayaknya usaha suami istrinya tak ada yang berkembang. Kan ada kalau buka cabang. Tak berkembang, Pak. Tak masa ambang nak berkembang usaha suami istri tu, Bu. Nah, kalau dia mau buka cabang cik tu saya tak lepas saya boleh. Cik saya Pak. Nah, Bapak Ibu, kalau seandainya, kalau Pak Dandai, seandainya terjadi buka cabang, ketika mulai kuliah dulu Pak, masuk dosen ke kelas, dosen lupa apa dosen ibu tu. Ibu tu perempuan, tiba di muka dia tulis langsung di papan tulis. Judul mata kuliah itu poligami. 30 kali selokal Bu. Panusi lah dia saparo, heboh panusi nak saparo orang tu. Selokal. Seorang pun tak ada yang sepakat dengan poligami itu. Tu kecil Bu dosen tu. Tak ada yang sepakat, tidak. Mau menentang ayat Allah, tidak lalu Bu. Jadi yang kena poligami sia kecil dosen tu. Ngomong saja. Jadi awak ni mahasiswa saja baru, lu ada dengan poligami. Bicara orang poligami langsung heboh. Entah ya awak entah tidak. Gitu. Maka Bapak Ibu, seandainya terjadi hal yang tidak diinginkan, sakit hati Bu? Sakit atau enggak? Buka cabang apa pun di luar ada sakit Bu dah. Tapi nampak ada apa? Tak jawab. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, seandainya kalaupun bukan itu masalahnya, ada keburukan yang datang dari luar, Bu Bapak, bisakah kita tolak atau kita luruskan keburukan itu dengan kebaikan? Jika itu bisa kita lakukan, kata Allah kita mulia. Nah, tapi mambarek tu Bu, barek tu Pak. Awak sama-sama bekerja, cik jurusan, digosipkan awak di lokal lain. Baap perasaan awak, inyo sama je awak di SMK 9, tapi awak di Madudu awak jadi bahan gunjangannya. Tiba laki awak lupa yang elok katanya. Apa lepas di kadai, awak rajin mentraktirnya, awak lah besti nampak yang besti madorinya. Tapi di belakang awak ala di samping lo gunjangnya ke awak Pak. Jadi ibu-ibu apa-apa, kalau ada kawan kau cerita lapangan kau, entah yang tindak pun tak tahu, tapi buktikan saja soal-soal. Kalau ada kawan santi yang memuji awak di muka awak, hati-hati loh Bu, di belakang memuji awaknya. Misalnya begitu Pak. Nah, jadi kan tanamlah ibu sanamlah hati ketika dipuji-puji kawan, enggak Pak. Nah, biasa saja. Bapak Ibu, orang yang akan tangguh dan mulia menurut Allah Subhanahu wa taala menurut ayat ini adalah orang-orang yang ketika dia mampu menolak keburukan itu dengan kebaikan. Maka bahasa Al-Qur'annya wa yadra'unal nabil hasana as-sayyi'ah. Tolak keburukan itu dengan kebaikan. Ulaika uqbad dar, kata Allah lanjutan ayatnya, mereka itu ditempatkan di tempat terbaik. Tempat terbaik dijawab di ayat berikutnya, jannatun adni yadkhulunaha. Mereka tuh ditempatkan di surga Allah Subhanahu wa taala. Satu, tepat di janji. Janji bukan hanya dengan Allah, tapi janji dengan sesama. Termasuk janji dengan jabatan, Pak. Termasuk Bapak Ibu diangkat jadi guru. Ibu Bapak, mohon maaf, kita kan semua jadi guru, Pak. Jadi kan lah nggak bebas semua kok menembak. Kan mau sekali ini datang kemari, Pak. Kok diundang, jadi kok nggak diundang lagi? Maka sekali kok kemari ke Bapak Ibu. Kalau memang betul-betul kita sudah punya komitmen, sudah ditugaskan 24 jam Pak dalam seminggu di sekolah itu Pak. Kadang kawan mengalir donat itu kan dua Pak. Lah jadinya guru Pak, mengalir tupperware, mengalir donat. Bukan masalah usaha apa bahasanya orang-orang kita Omega, usaha menambah gaji. Bukan masalah usaha menambah gajinya yang dimasalah Pak. Tapi keteteran dengan tugas utamanya kan masalah itu Pak. Mari bersama-sama kita luruskan. Ada teman-teman yang gara-gara mengejar urusan luar tetapi justru kepepet urusan di dalam. Kadang-kadang pimpinan, kadang-kadang orang-orang semua mereka tidak ada komentar apa-apa Pak. Yang kita takutkan orang bersalah itu kan tiga Pak, Bu, izin. Satu, salah dan tahu dia salah. Kedua, dia salah tapi tidak tahu dia salah. Ketiga, salah tapi tak mau tahu dengan salah. Salah dia tahu salah, dia taubat. Orang taubat mulia menurut Allah. Salah, tidak tahu salah, diluruskan. Contohnya karena kami di SMP Pak, ibu bapak punya anak SMK, anak-anak yang lah bapak anak bisa diajak heart to heart. Anak kami tidak bisa heart to heart loh Pak. Yo memang juga karek kayu kami lalanya. Bada Pak, anak-anak baru lapis CD yang kami lurus Pak. Baru lapis berbaju putih merah, masuk ke SMP. 21 lokal dia selengkap Pak tahun ajaran baru.
sapu cie, kemoceng cie, apa lagi Pak? Tong sampah cie. 2 bulan sudah itu Pak, dan tong sampah dan sapu tadi udah jadi pedang Pak. Udah jadi pedang. Dan kemoceng kalau ada bentuk kemoceng lah. Ampun rasa anak SMK nak boleh itu lah Pak. Kok bantu itu semua balik ke SMP Bu? Kami guru SMP Melurian tuh. Nah, kejadiannya titik salam dari guru SMP 9. Kan sama-sama 9 dan kawak-kawak. Kenapa demikian? Kalau anak SMA nya lebih panganan, lebih bisa sentuh hatinya. Nah SMP tak bisa. Salah, tapi mereka memang harus diluruskan salah. Babusa muncul awak mengecian Pak. Nah, jadi makan yang bukan hak awak. Kalau makan yang bukan hak awak, tidak makbul dan tidak diterima doa awak dong. Biar dia kepercayaan mantan MBG Pak. Dari kantua menuju kelas. Lalu tiba di kelas susu hilang, buah salak hilang, lengkeng hilang di jalan Pak. Babusa muncul awak mengen, tapi memang begitu. Anak SMP Pak. Ada orang yang salah tapi tidak mau tahu dengan salah ini awak takutkan Pak. Maka berdoa kepada Allah, ya Allah, jauhkan kami, ampunkan kesalahan kami, baik yang salah kami tahu ataupun salah yang kami tidak tahu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian orang-orang yang mulia kata Allah tadi yang telah kita sebutkan, sambung silaturahim. Orang-orang yang menjaga silaturahim ini orang-orang hebat. Ambo yakin dan percaya karena kan dek urusan silaturahim, bukan dek Pak Kepala Sekolah Ibu hadir kini kok, tapi dek silaturahim. Atau yang tidak kalau kamu orang. Karena silaturahim Pak. Orang yang menjaga silaturahim itu orang mulia oleh Allah. Tempatnya di surga insya Allah. Bapak Ibu 3 Dominik menjelang berbuka, mau yakin tak sampai selesai dengan Ibu. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.